Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar melakukan konfigurasi IP address di VM Ubuntu Server, yaitu load balancer VM, web server 1 VM, dan web server 2 VM yang sudah kita buat kemarin. Oke, untuk alokasi IP address-nya adalah ini. Nanti untuk load balancer VM itu akan kita kasih IP 192.168.56.11. Nah, IP ini akan kita pasang di interface host only yang sebelumnya sudah kita tambahkan itu. Jadi dalam satu VM itu nanti akan ada dua adapter, yaitu pertama NAT itu nanti akan kita set DHCP. Jadi ini sumber internetnya, IP-nya biar dinamis saja nggak apa-apa. Untuk yang kedua ini host only itu nanti tujuannya untuk interkoneksi antar VM. Makanya harus kita set IP static, karena biar nanti dari sisi klien atau kita dari laptop itu kita bisa remote menggunakan IP ini. Jadi untuk load balancer VM nanti akan kita berikan IP 192.168.56.11, prefixnya itu /24. Ini bukan atau ya, ini prefix. Kalau lupa prefix itu apa, silakan bisa dibuka materi jaringan komputer mungkin. Nah, jadi ini untuk menggantikan 255, 255, 250 itu ya, Nextmax itu ya. Nah, penulisan paling cepat pakai prefix. Kita pakai /24 untuk nanti VM web server 1 VM itu pakai IP 192.168.56.12. Prefixnya /24 juga. Berikutnya untuk yang VM ketiga yaitu web server 2 VM. Web server 2 ya. Akan kita kasih IP address 192.168.56.13. Prefixnya sama /24. Jadi ini urut ya, 56.11, 56.12, 56.13. Oke. Jadi ini 3 VM yang sudah dibuat kemarin dan sudah kita tambahkan interface-nya, interface host only, ini bisa dicek ya. Ini untuk load balancer VM, di sini sudah ada dua adapter, adapter 1 dan adapter 2. Adapter 1 NAT, adapter 2 itu host only, ini bisa dilihat ya. Web server 1 VM juga sama, sudah ada adapter 1 itu NAT, ada adapter 2 host only. Berikutnya untuk yang web server 2 juga sama. Adapter 1 itu NAT, adapter 2 host only. Oke, langsung saja ya kita masuk ke load balancer VM dulu. Ini udah running semua. Kalau belum running ya otomatis dinyalakan dulu. Kalau misalkan udah langsung kita login ke masing-masing VM ini. Kita set satu persatu. Ini kita minimize dulu. Yang pertama kita set yang load balancer VM ini yang paling kiri ini ya, yang paling ini. Yang dua ini bisa kita minimize biar nggak rame desktopnya. Nah, kita login. Masukkan passwordnya. Oke, udah login ya. Sekarang setelah login, itu kita update repositorinya dengan perintah sudo apt update -y. Masukkan passwordnya. Ini agar VM-nya itu repositorinya terupdate. Repositori itu daftar software. Jadi sebelum kita melakukan instalasi apapun di Ubuntu itu kita harus update dulu repositorinya. Nah, ini kalau misalkan update repositori itu gagal, itu biasanya koneksi internetnya bermasalah. Makanya sebelum menjalankan VM-VM ini baiknya adalah dicek dulu koneksi internetnya agar VM-nya itu tidak bermasalah koneksi internetnya. Karena saat kita melakukan instalasi itu kita akan langsung download dari internet. Oke. Nah, sebelumnya ini saya sharing sedikit cara setting IP atau konfigurasi IP address di Ubuntu itu caranya banyak banget, macam-macam. Ada yang bisa pakai netplan, ada yang pakai ifconfig, ada yang pakai ifupdown. Nah, kalau netplan juga bisa. Nah, kita nanti ini akan coba menggunakan ifupdown. Nanti mungkin di tutorial lain atau video lain saya akan share menggunakan netplan. Nah, ini kita pakai ifupdown dulu. Caranya kita install dulu ifupdown-nya.
sudo, caranya ini sudo spasi apt spasi install spasi if updone. Ini ya, if updone. Sudo spasi apt spasi install spasi if updone spasi main y, itu artinya yes, enter aja. Nah, dia akan otomatis download ini dari internet. Nah, kalau nggak bisa seperti ini, itu biasanya masalah internet sharingnya kayak gitu. Berikutnya yang perlu kita lakukan adalah cek network adapternya dengan cara sudo ip-addr show. Nah, loh kok ada 3? Nah, ini saya jelaskan biar nggak bingung ya. Tadi kan kita tambahkan waktu di konfigurasi VM kan ada 2 adapter ya. Ini kita lihat lagi. Adapternya itu adapter 1 itu NAT, adapter 2 host only. Berarti kan ada 2 adapter. Kok ini ada 3 adapter nih, saya jelaskan. Jadi yang adapter pertama itu adalah loopback. Jadi dia ada di dalam. Jadi nggak keluar. Jadi loopback. Nah, loopback itu apa? Itu nanti bisa googling ya. Atau bisa buka lagi materi Jarkom. Nanti ada penjelasan apa itu loopback ya. Jadi yang interface yang ada itu yang kita pasang itu yang ini 2 dan 3. ENP0S3 ini interface NAT, terus ENP0S8 ini adalah interface host only. Jadi nanti yang akan kita set NAT itu ENP0S3, yang yang akan kita set NAT itu ENP0S3, yang akan kita set statik itu adalah ENP0S8. Itu ya. Nah, cara settingnya kita edit konfigurasi interface-nya. Caranya sudo spasi nano spasi /etc /network /interface. Ini ya. Sudo spasi nano spasi /etc /network /interface. Ini jangan sampai ada salah karakter, salah spasi atau apa ya. Kalau misalkan salah karakter, salah spasi atau kurang spasi, itu biasanya salah tempat nanti. Nah, ini masih kosong. Ini kita masukkan aja pertama auto LO. Nah, LO itu adalah yang tadi saat kita di show interface-nya itu yang pertama, yang loopback tadi. Kita set sebagai loopback, caranya ifs LO init loopback. Gini. Berikutnya kita set interface yang kedua yaitu ENP0S3 yang akan kita set NAT. NAT itu nanti di HCP biar IP-nya otomatis. Ini sumber internetnya dari sini, server VM kita itu. Auto ENP0S3. Ini nggak boleh salah ya. Harus sesuai dengan apa yang muncul saat kita ip-addr show tadi. Auto ENP0S3, terus ketik ifs ENP0S3 init DHCP. Berikutnya yang ketiga auto ENP0S8 ifs ENP0S8 init static. Nah, kenapa statik ya? Karena kita akan ngeset IP statis di interface ini. Yang IP 56 titik sekian tadi. Nah, kebetulan ini adalah yang kita set duluan adalah load balancer yang sudah kita alokasikan IP 56.11 ya, prefixnya /24, kita tulis langsung nanti. Caranya kayak gini. Langsung address spasi 192.168.56.11. Prefixnya /24. Udah kayak gini aja. Dicek lagi ya, jangan sampai salah ya interface ENP0S3 dan ENP0S8 ini. Oke, kalau udah di save ya dengan cara Ctrl X untuk terus pilih Y.
tekan Y terus enter. Oke. Berikutnya kita restart networking diamond. Jadi kalau kita cuma kayak gini doang itu belum masuk settingan IP-nya. Cara masuknya dengan cara restartnya dengan cara sudo spasi service spasi networking spasi restart. Nah, gini. Oke, tidak ada error. Nah, sekarang kita tinggal cek sudah masuk belum IP-nya. Caranya kayak tadi ya, sudo IP addr show. Kita lihat bedanya dengan yang tadi ya. Ini yang LO, ini yang ENP0S3. Ini udah muncul IP-nya. Kalau yang tadi belum, nanti kalau misalkan buat membandingkan bisa digeser ke beberapa menit sebelumnya ya. Perbedaannya seperti apa dengan yang ini. Yang LO ini lowback. Terus ini NAT. Dia otomatis dapat IP ini 10.00.15 ini. Terus yang ketiga ini adalah host only. Kita set 192.168.56.11/24. Ini IP-nya udah muncul di sini. Nah, jika seperti ini artinya settingan IP address untuk VM load balancer ini udah berhasil. Oke, selanjutnya kita lakukan konfigurasi di VM yang kedua yaitu web server 1. Nah, yang load balancer kita minimize dulu biar biar nggak penuh ya, kayak gini aja. Ini belum login, caranya sama ya kayak tadi, kita harus login dulu, masukkan usernya, password. Nah, kalau sudah, yang pertama harus kita lakukan adalah update repository. Sudo apt update main.y. Enter. Masukkan password, dah tinggal kita tunggu. Selama tidak ada masalah dengan koneksi, ini akan berjalan dengan lancar. Jadi lama tidaknya proses ini itu ya tergantung koneksi kita masing-masing. Koneksi kita lancar, cepat ya ini juga cepat. Koneksinya lambat ya ini juga lambat. Oke, ini udah ya. Nah, selanjutnya sama kayak tadi, kita cek interface-nya dengan cara sudo IP addr show. Kita lihat nih ada 3 interface ya sama kayak tadi. 1, 2, 3. 1 itu nanti akan kita gunakan sebagai loopback. Yang kedua ini akan kita gunakan sebagai NAT, settingannya DHCP. Terus untuk yang ketiga ini adalah host only yang akan kita gunakan sebagai interkoneksi antar VM-nya pakai static IP yang 192.168.56. Ini web server 1 berarti 56.12. Seperti alokasi tadi ya. Ini diberikan 56.12. Langsung aja kita konfigurasi, caranya sama seperti tadi ya, sudo spasi nano spasi /etc/network/interface. Nah, ini juga sama, auto lo ifs lo innet loopback. Berikutnya enp0s3 ya, auto enp0s3 ifs enp0s3 init dhcp. Berikutnya enp0s8 yaitu host only, auto enp0s8 terus ifs enp0s8 init static. Masukkan IP address-nya, address 192.168.56.12.
56.12 prefixnya /24. Oke, kita save dengan cara kayak gitu ya. Ctrl X. Setelah itu tekan Y, enter. Setelah itu di restart networking daemon-nya. Sudo service networking. Sudo service networking kurang ini. Restart. Oke, ini muncul ya, error ya. Jadi ini kita simulasi error. Nih, ada notifikasi. Fail to restart network service. Jadi, apa namanya? Not found. Artinya ada yang belum terinstall. Tadi ingat ya, yang harus diinstal apa? If up down. Sudo diinstal dulu ya, apt install if up down. Jadi tadi ada yang terlewat. Jadi sebelum kita konfigurasi IP seharusnya adalah kita install dulu servicenya. Nggak apa-apa, bisa kita tambahkan. Nih, ternyata emang bener ya. Jadi error tadi itu menjawab. Dan menjawab kurangnya apa. Nah, kalau if up down-nya itu udah kita install, nah kita bisa di restart service networking-nya. Nah, ini. Sudo spasi service spasi networking spasi restart. Nah, bisa ya. Tadi kan error not found ya tulisannya karena service-nya belum ada. Kalau udah kita cek dengan cara tadi sudo IP addr sudo IP addr show. Perhatikan ini loopback-nya yang pertama ini, yang kedua itu yang DHCP tadi, terus yang ketiga itu yang 56.12 yang host only. Sudah berhasil. Selanjutnya kita lanjutkan di VM yang ketiga. Ini kita minimize dulu. Login. Masukkan passwordnya. Terus update repository ya. Sudo apt update meny. Masukkan passwordnya. Sebentar lagi ya. Nah, itu udah. Nah, kita bisa cek dulu apa namanya interface-nya. Pakai cara sebelum dicek kita install dulu ya, sorry. Nanti kelewatan lagi kalau langsung checking itu ya. Kita install dulu service if up down-nya. Sudo apt install if up down meny. Biar tidak lupa kayak yang tadi ya, kita install dulu, baru nanti kita cek interface. Oke, selanjutnya sudo IP addr show. Nah, ini interface-nya ada loopback,
ada ENP0S3, terus ada ENP0S8 yang sebagai host only. Oke, kita bisa langsung ke konfigurasi interface ya. Sudo spasi nano spasi /etc/network/interface. Enter. Ini masukkan yang kayak tadi ya. Auto LO iFace LO innet loop back. Auto LO iFace LO, maaf yang kedua bukan LO. Auto ENP0S3 iFace ENP0S3 innet DHCP. Berikutnya auto ENP0S8 iFace ENP0S8 innet static. Address 192.168.56 titik tadi 12, ini berarti 13. 192.168.56.13/24 192.168.56.13/24 kita save, Ctrl X, enter, maaf bukan enter, Y dulu baru enter. Terus sudo service networking restart. Nah, kita cek lagi ya, sudo ip addr show. Nah, ini udah masuk belum? Nah, ternyata belum masuk. Biasanya kayak gini ada yang salah lagi nih di konfigurasinya. Kita buka lagi, tinggal scroll atas ya. Sudo spasi nano etc network interface. Kita lihat salahnya di mana. Nah, auto, nah itu udah. Oh, ini ada yang typo. Jadi ketika konfigurasi tidak masuk itu biasanya gara-gara ada typo nih. Auto, harusnya auto. Oke, Ctrl X, Y, enter, di restart lagi. Networknya sudo spasi service spasi networking spasi restart. Enter. Nah, jelas ya kenapa harus teliti. Tadi salah dikit aja langsung gagal. Sudo ip addr show. Nah, ini sudah muncul ya. 56.13 di sini. 56.13. Oke, coba kita jejerkan 3 VM ini. Ini web server 1. Ini terlihat di sini di IP-nya 56. Nih di sini ya, di yang terakhir ini ada 192.168.56.12. Terus yang balancer nih kita lihat. Sudah ada IP-nya ya, ini di sini 56.11. Oke. Kita urutkan di sini 192.168.56.11, ini 56.12, 56.13. Nah, sekarang kita cek interkoneksi masing-masing server. Jadi kita harus memastikan 3 server ini bisa saling komunikasi. Caranya ya pakai yang paling sederhananya pakai ping. Jadi dari load balancer bisa di ping ke misalkan ke web server 1, berarti 56.12. Ping 192.168.56.12. Nah, ini ngeping atau cek koneksi dari load balancer ke web server 1. Nah, oke, berhasil ya. Untuk menghentikan pingnya ini tekan Ctrl C. Sekarang cek dari load balancer ke web server 2. Ini tinggal tekan anak panah atas saja, nanti akan muncul ya. Nah, yang tadi perintah yang tadi kita jalankan itu akan otomatis muncul. Nah, sekarang kita ganti ke 13. Nah,
pastikan statusnya ini seperti ini. Kalau ini artinya udah berhasil. Ctrl C. Nah, berikutnya dari web server 1 kita ping ke load balancer dan web server 2. Berarti ping ke 11 dan 13 ya. Ping 192.168.56.11. Oke, tidak ada masalah. Selanjutnya ping dari web server 1 ke web server 2, berarti ke 56.13. Nah, kayak gini ya. Ini artinya interkoneksinya udah berhasil. Setelah itu ini dari web server 2 ping ke load balancer dan web server 1. Ping 192.168.56. Berapa load balancer? 11 ya. Oke, 11. Enter. Oke, ternyata berhasil ya, tidak ada masalah. Selanjutnya ping dari web server 2 ke web server 1 berarti 56.12. Oke, ini artinya interkoneksi dari ketiga VM ini tidak ada masalah. Oke, setelah kita cek interkoneksi antar VM, selanjutnya kita cek dari laptop kita ping ke ketiga VM ini. Pakai command prompt atau CMD. Caranya ini ya, tinggal klik ini aja, yang search-nya itu diklik, terus ketik CMD atau command prompt, langsung enter. Nah, dari sini kita cek ping ke ketiga VM ini, pastikan tidak ada masalah ya. Ping ke load balancer dulu, IP-nya 192.168.56.11. Oke, bisa ya hasilnya reply. Terus ke web server 1 yaitu 56.12. Berikutnya ke web server 2 56.13. Nah, ini ping dari laptop ya, dari laptop ke ketiga VM ini. Pastikan tidak ada masalah ya. Jadi ping dari laptop ke ketiga VM ini itu pastikan tidak ada masalah, karena nanti tujuannya kita akan melakukan remote menggunakan SSH ke ketiga VM ini untuk melakukan konfigurasi dan lain-lain. Jadi kalau misalkan sudah seperti ini itu udah oke konfigurasi IP-nya. Oke, sekian untuk tutorial video konfigurasi IP address di Ubuntu server untuk persiapan membangun high availability cluster web server. Ini adalah tahapan konfigurasi IP-nya. Nanti jangan lupa kita dilanjutkan dengan video selanjutnya ya, harus ditonton juga, jadi biar stepnya itu berjalan dengan bagus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.